Saya rasa tadi seperti ada contohnya dari Bu Ani, itu menarik sekali. Ya, mungkin teman-teman ini seperti tadi ranting lampu ya, atau apa tadi, aqua ya, botol aqua ya. Saya tadi ketika Mas Syafat ini untuk memunculkan tempat pensil aqua, ini mohon maaf ya, saya pikirannya langsung kembali ke prakarya saya waktu SD. Ya. Prakarya saya waktu SD itu membuat tempat pensil dari barang bekas. Salah satunya kaleng atau plastik. Nah, ini kalau teman-teman ngangkat ini, ya, kira-kira apa kelebihannya? Nah, itu ya. Jadi hati-hati juga, tidak semua barang bekas atau yang sudah tidak terpakai lagi, ya itu bisa mampu ada mengangkat nilai dari bisnisnya itu sendiri. Ya, mungkin yang lainnya bisa melihat lagi untuk contoh-contoh ide bisnis ya, minimal dikoreksi lagi ya. Tadi ya, yang pertama idenya, kemudian why-nya tadi ya, why, what, how-nya, kemudian SWOT-nya, SWOT-nya, kemudian segmentasi pasar, ya, segmentasi pasarnya, kemudian harganya. Kalau kita bicara segmentasi pasar itu, dalam sekali ya teman-teman. Dari usianya, dari perilakunya. Perilaku itu ya salah satunya adalah, contoh ya, contoh. Saya kasih judul jasa laundry. Targetnya adalah orang tua atau dewasa yang kehidupannya super sibuk, tidak sempat mengurus rumah, apalagi cuci baju. Kemudian saya memberikan informasi bahwa di sini ada laundry 24 jam non-stop. Kira-kira menarik nggak? Nah, ya. Dia sibuk, pulangnya malam, ternyata dia bukanya laundry 24 jam non-stop. Sempat nggak dia akan memasukkan? Pasti sempat, meskipun nanti laundry-nya ditunggu. Seperti itu. Ya, seperti di luar negeri kan laundry 24 jam ya, bisa ditunggu di situ, langsung cuci, langsung beres. Ya. Oh, orangnya tidak mau nunggu, orangnya mau diambil dan diantar. Ya sudah. Berarti nambahkan jasa lagi. Ya, nambahkan jasa yaitu antar jemput dari pakaiannya tersebut tadi. Nah, itu merupakan hak premium untuk pelanggan ya, supaya merasa saya terlayani loh. Saya tidak punya pembantu, tidak punya asisten rumah tangga maksudnya, tapi pakaian bersih saya beres. Nah, itu kan merupakan suatu bonus bagi pemilik bisnis tadi jasa laundry, supaya dia bisa menghargai atau memprioritaskan si para pelanggan. Nah, ini untuk bonus-bonus hak bonus bagi pelanggan itu juga perlu ya. Seperti mungkin tadi kita masukkan ranting lampu ranting tadi ya, ranting lampu. Ini kira-kira premiumnya apa selain hanya untuk menghiasi, memberikan penerangan. Seperti tadi ada dikasih ada scan lagunya, wow gitu ya. Kemudian ada aromaterapi. Jadi ada bonus-bonus kelebihannya apa? Ya, tidak hanya basicnya saja bisa menerangi Bu. Wah, itu kan basic sekali gitu ya. Jadi ada plus-plus yang lainnya itu apa? Ya, jadi tadi ide, judul, kemudian 3 circle, why what, kemudian SWOT-nya, kekuatan kelemahan, kemudian segmentasi pasarnya, ya, kemudian segmentasi pasar, kemudian harganya, dan yang terakhir tadi yang saya berikan yaitu layanan premium atau layanan bonus atau layanan tambahan lain dari produknya teman-teman, ya. Atau mungkin nanti after sales-nya itu masih ada. Gimana Kak, rantingnya ada yang patah tidak? Oh ya, kita ganti yang baru ya. Loh, itu layanan tambahan loh, ya. Seperti itu. Jadi kalau kita bilang produk elektronik itu garansi 1 tahun. Nah, itu kan sebuah layanan tambahan dari si pemberi produk, dan itu sudah masuk dalam kalkulasi harga teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman nanti juga
minus karena mengganti tadi mungkin ranting yang patah dan lain sebagainya. Ya, itu sudah diperhitungkan dulu. Ini kalau ini gimana, ini berapa kalkulasinya seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman istilahnya tadi pitching gitu ya, ngomong gitu, mengungkapkan idenya dalam waktu mungkin 3 menit, ya 3 menit pertama itu udah wah, oh iya, wah keren. Nah, jurinya dibuat gitu loh. Nah, seperti itu. Oke, Bu Ani mungkin masukan-masukan dari saya seperti itu. Silahkan jika teman-teman ada ingin bertanya lagi atau Bu Ani mau menambahkan. Baik, terima kasih Bu Desti ya. Sudah cukup banyak yang kami terima ya teman-teman sekalian. Ini keuntungan dari kita bisa sharing langsung dengan praktisi ya. Terutama di dalam 3 hal tadi yang diingat terus atau diingatkan ya. Yang pertama what ya, itu sebenarnya ilmu kita dasar ya, what commodities should be produced gitu ya. Yeah. Kita tuh apa sih yang pertama kali itu pasti kita harus menciptakan sesuatu yang apa? Human wants, human needs ya, valuable commodities gitu ya. Jadi yang ciptakan supaya bisa menciptakan demand ya. Jadi ciptakan produk yang bisa menciptakan demand. Kemudian yang kedua how, saya ingatkan juga dengan how ya. How itu di produk ini adalah kepakaran mahasiswa ya. Jadi bukan reseller, bukan nukangke ya. Jadi kalau Anda ingin menciptakan sesuatu produk ya, maka produk atau jasa yang Anda ciptakan itu harus kepakaran tim. Sekali lagi, proses ini adalah proses semua bisnis. Nanti kenapa? Karena kita tahap awal ya. Jadi harus menguasai produk mulai dari ide sampai dengan membuat produksi sampai dengan packaging dan menjualnya ya, mengembangkannya. Ini kita rancang semua. Makanya di dalam program ini tidak boleh ada yang jual jadi reseller ya. Mungkin teman-teman ini banyak sekali yang sudah reseller dan masuk marketplace gitu ya. Dagangan produknya orang dijualin gitu ya. Itu mudah. Sekarang bayi pilek bisa katanya Pak Herman gitu ya. Makanya kepakaran tim itu how ya. Makanya harus diperhitungkan bahan bakunya apa, alat atau teknologi, SDM Anda seperti apa, itu harus diperhitungkan juga kemampuan Anda. Kemudian yang ketiga adalah for whom ya. Ini masalah distribute, masalah siapa nanti produk Anda untuk siapa ya. Kalau Anda memang mensegmenkan tadi segmentednya adalah orang middle up gitu ya. Tadi kalau handmade itu biasanya memang middle up, saya setuju sekali. Tentu saja Anda enggak jualnya di pinggir-pinggir jalan ya. Enggak jual open table di mana-mana tempat car free day, biasanya Saranyana itu kan car free day gitu Bu ya. Nah itu enggak cocok di situ gitu ya. Tapi Anda misalkan langsung ke butik atau kerjasama dengan travel agent gitu ya. Yang pasti banyak kalangan tourism atau kalangan di luar kita itu adalah yang sangat sekali masih membutuhkan ya. Jadi apa namanya bisa jadi souvenir ya, souvenir. Betul. Terus bisa juga kalau Anda mau simple gitu ya. Juga sekarang lagi musim, apapun eventnya ya. Souvenir itu ada, lamaran ada eventnya, ada souvenirnya ya. Pengantin ada ya. Anda sudah harus bisa blow up itu semua ya. Jadi dalam bentuk apapun, misalkan kita kuatkan tadi khas tenun atau kain Papua, ya mungkin menggunakannya sedikit aja kainnya gitu ya. Tapi bahan yang lainnya supaya itu bisa juga bisa dipakai untuk souvenir dan sebagainya. Itu sudah harus dalam pemikiran. Itu termasuk kepada siapa saja dan strateginya apa yang perlu kita kembangkan. Ya, itu 3 hal memang penting dasarnya. Ya, oke. Yang lain nanti kita coba kembangkan melalui beberapa strategi pemasaran untuk terusnya untuk digital. Ya, oke. Ada yang mau didiskusikan lagi? Silakan. Dari tadi kok saya dengarnya belum terus ya. Ya, ada pertanyaan belum ya? Suruh maju nggak mau? Suruh maju ya? belum. Ada sih ya, silakan mau bertanya sini. Nah ini. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Marhaban Ramdhani Watora, biasa dipanggil Dani. NIM saya 2019-310607. Di sini saya ingin bertanya, Ibu. Mungkin saya keluar konsep dari
tugasnya. Saya ingin bertanya soal materi tadi, Bu. Soalnya ini terjadi di saya. Ya, saya ingin bertanya, usaha jika dibangun itu pasti mengalami pasang dan surut. Betul. Setiap usaha pasti bisa melewati masa pasang, tapi belum tentu bisa melewati masa surut. Ya. Pada saat masa surut ini, ada perusahaan yang bisa bertahan untuk melewatinya, tapi tidak sedikit juga yang berhenti dan gulung tikar. Kira-kira ada tidak patokan agar kita bisa memilih bertahan atau berhenti? Soalnya ada usaha yang harusnya sudah berhenti malah memilih untuk bertahan. Akhirnya kerugian yang dialami semakin besar. Tapi ada perusahaan juga, ada usaha yang memilih berhenti padahal seharusnya masih bisa bertahan untuk kedepannya, Ibu. Jadi pertanyaan saya, apakah ada patokannya untuk melihat hal itu? Dari saya sekian, terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih, pertanyaannya tajam sekali ini ya. Saya deg-degan ini kalau mau jawab ini. Oke, seru sekali. Terima kasih pertanyaannya. Betul, usaha memang ada pasang surutnya. Tentunya para pemilik bisnis ya, atau pemilik modal lah ya istilahnya, kalau kita bisnis mulai dari modal, pemilik modal, saya bilang jika dimulai dengan modalnya berhutang itu sudah siap-siap saja, gitu ya. Karena kalau kita bilang ya, mulailah usaha dengan yang teman-teman mampu dulu, jangan dipaksakan jika tidak. Kecuali teman-teman punya mitra yang bermodal, yang sudah punya modal, gitu ya. Kalau saya sih punya prinsip jangan sampai kena iming-iming modal awal dengan berhutang, ya, meskipun itu kredit seperti apa. Nah, jadi kita nggak ngerti nih keuangan perusahaan itu saat dia tadi bertahan dan tidak bertahan, harus menutup utang piutangnya, harus membayar karyawannya, harus membayar asetnya dan seperti apa, ya. Makanya terus dia bisa memutuskan dia akan tutup, ya, atau tetap bertahan atau terus ya berjalan. Nah, seperti ini mereka juga punya inovasi-inovasi tersendiri, teman-teman. Ya, jadi yang namanya ada plan A sampai Z. Jadi kita nggak bisa pakai plan A saja, ya. Kalau waduh, kok kira-kira ini masuk masa pandemi nih. Kira-kira apa yang bisa saya ubah dari bisnis saya? Jadi teman-teman harus punya plan A, plan B, plan C ini, ya. Ketika segmentasinya ini nggak masuk nih ke dalam pengusaha atau segmentasinya tadi, aduh kayaknya nggak masuk nih, masuk ke butik kok nggak masuk. Ya benar tadi, ada plan B. Saya coba masuk ke mungkin ke hotel. Loh, kok bisa ke hotel? Hotel itu sekarang mendukung UMKM untuk mendisplay produknya. Ya. Jadi hotel biasanya yang masuk itu kan orang-orang atau pengunjung dari luar kota, contohnya seperti itu. Nah, itu bisa juga. Jadi ketika kita punya pakem atau tidak itu enggak bisa, ya. Enggak bisa seperti itu. Jadi yang tahu adalah si bisnis owner-nya itu sendiri. Saya mau tutup collab atau tutup bertahan atau melanjutkan. Ya, karena itu terkait dana yang ada. Karena dana untuk apa? Untuk biar mesin itu kemepul terus, dapur itu berasap gitu ya istilahnya gitu. Jadi kalau teman-teman masih bisa mempertahankan untuk meng-hire karyawan, untuk membayar listrik, untuk membayar bahan baku tadi, untuk mencari bahan baku, untuk memoles, untuk prosesnya, ya itu masih bisa, ya berarti masih bisa. Ya, lihat lagi yang masuk, ya, atau customer yang request itu ada enggak? Ketika kita membutuhkan bahan baku dan lain sebagainya, tetapi tidak ada pemasukan, itu menjadi kendala juga teman-teman. Ya toh? Uang nggak ada request, tapi kita harus mengeluarkan ya listrik tadi buatnya dan lain sebagainya. Nah itu harus dipikirkan. Jadi kalau kita bilang bertahan atau tidaknya, saya kembalikan lagi ke pemilik bisnis punya plan A, plan B, plan C atau tidak. Ya, dan itu teman-teman harus punya spare modal
yang harus disimpan. Ya, jadi modal awal itu berapa, minimal nanti berapa bulan, nutup modalnya dulu, jangan dibuat foya-foya dulu teman-teman ya. Jangan dibuat foya-foya dulu. Nah, nanti berikutnya modal sudah nutup, ada keuntungan. Nah, keuntungan itu harus diputar lagi teman-teman. Mau berinvestasi ya, atau mau untuk menambah aset lagi ya. Jadi mesin itu kan berjalan terus. Nah, ketika tiba-tiba saat produksi mesinnya rusak, kita sudah punya spare aset lagi yang lain. Oh, kita sudah punya mesin yang baru kok, tinggal dipakai. Jadi pengeluaran dana dadakan mendadak itu tidak ada. Gitu ya. Karena teman-teman sudah nabung tadi ya, investasi, kemudian membeli aset yang baru. Perhatikan orang-orang Jepang itu ya, dia itu mengganti mesinnya bukan seperti kita, rusak baru ganti, enggak. Tapi ada spare waktunya ketika memang masa waktunya 1 tahun sudah harus dipakai, ya sudah, nanti tahun berikutnya mereka sudah beli yang baru lagi. Nah, itu sudah dipikirkan modal-modalnya. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami kerugian, pun kalau mengalami kerugian, tidak sampai menjadi tadi ya, menutup usahanya seperti itu. Jadi kembali lagi teman-teman, ketika mengalami hal tersebut, sebelum mengalami hal tersebut, prepare di depan dulu. Nah, saya bilang tadi prepare dulu. Dan satu hal, biasanya sebelum mengalami hal-hal yang tidak baik, biasanya ada komunikasi atau ngobrol antar pemilik bisnis. Ya, nah ngobrol dengan jejaring ini juga bisa menjadikan sebuah solusi. Oh, kalau kamu kayak gini keadaannya, coba menghubungi ini. Siapa tahu dia bisa support modal, gitu ya. Nah, ketika ada, jadi kalau kita ngerti ya, kalau kita bilang di Mandiri sempat menutup semua ATM-nya, ternyata dia bergabung dengan bank syariah. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya bukan benar-benar tutup usahanya, tapi bergabung atau berkolaborasi dengan yang lainnya. Nah, itu bisa terjadi teman-teman. Jadi contohnya lagi, Gojek dan Tokopedia ya berkolaborasi menjadi bisnis apa? Goto. Ya, kalau teman-teman nanti bingung cari di media digital, Goto gitu ya. Jadi Goto ini adalah platform lagi yang baru ya untuk seperti marketplace gitu. Jadi menghindari hal-hal tersebut ya, makanya bisa kita namanya kolaborasi, kerjasama dan lain sebagainya. Nah, itulah fungsinya berjejaring atau networking. Gitu ya. Jadi perkuatlah hal tersebut. Jadi berilah kesan terbaik kita kepada jejaring kita ya. Malah siapa tahu nanti pemberi modalnya adalah pelanggan. Nah, ya siapa tahu seperti itu. Mungkin semoga itu bisa membantu jawab dari pertanyaan tadi ya. Jadi saya kembalikan lagi ke bisnis owner-nya punya plan apa, itu yang bisa menjawab. Oke. Baik, terima kasih sekali. Dani sudah cukup menjawab ya. Oke, di dalam benak Dani ide produk memang belum ada, tapi rancangan ke depan ya. Masa depan ke depan sudah membayangkan ya, jangan sampai karena ini belum mulai yang dipikir nanti kan rugi bangkrut. Jadi semangat ya, semangat teman-teman sekalian ya. Jadi mindset kita tetap positif, kita tetap semangat ya. Luar biasa sekali Bu Desti, luar biasa sekali pertemuan kita pertama. Mudah-mudahan ini selalu menjadi semangat kita semua untuk kreatif, inovatif ya, sehingga betul-betul bisa mewujudkan anak bangsa yang berfungsi ya. Amin. Oke, Bu Desti, ya. Kira-kira cukup sampai di sini ya Bu pertemuan kita. Baik. Monggo Ibu bisa diakhiri. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi berkah kita bersama. Amin. Oh ya, mungkin bisa ya Ibu Dani, nah, untuk absennya dan lain sebagainya nanti kita koordinasikan lebih lanjut. Iya, ya Bu Desti. Ya, terima kasih teman-teman. Salam sukses, semangat selalu. Terima kasih, semoga bermanfaat dan kita bisa kontak-kontakan di lain waktu. Boleh silakan kalau mau tanya-tanya lebih dalam bisa DM saya di Instagram @2ide. Di situ sudah ada informasinya ya teman-teman. Mungkin di presentasi juga ada.
boleh mau DM, atau teman-teman boleh nanti kalau mau share akun bisnisnya, boleh nanti saya di tag di story atau di feed, nanti saya bantu up di story saya. Oke Itu, ya. silakan. Baik, Ya. peluang besar ya, saudara Iya. sekalian. Tadi udah kelas sudah saya mulai, nanti materi juga akan saya share. Silakan Oke, bisa siap. komunikasi langsung dengan pemiliknya ya, Bu Desti. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih. Terima kasih teman-teman semua atas semangatnya luar biasa. Oh, mungkin Bu Ibu Desti, luar mau biasa. Ya, silakan. foto dulu? Oke. Boleh lihat di sini Ya. semua? Silakan, lihatnya ke sana semua ya. Lihatnya ke sana semua. Gini Pak dong. Romi, Pak Romi. Bisa. Kamu kelihatan ya? Hai Pak Romi, kelihatan Pak Romi. Nah, ini juga tim saya Bu, Pak Romi. Oh ya, siap. Pengusaha juga ini ya. Kelihatan Siap. ya. Oke. Kelihatan. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Bentar, tunggu. Kurang ke sini ya. Kurang ke sini. Ya, gaya bebas, gaya bebas. Ayo bebas. Ngomong, Ya, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Kita aplaus semuanya Ya. Oke, aplaus ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, saya pamit duluan. Selamat siang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Insya Allah ketemu hari Rabu ya Bu Desti. Ya. Oke, kembali. Oke, matur nuwun. Matur nuwun sangat.